Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal sangatlah memprihatinkan, karena pada rentang waktu tersebut, Indonesia sedang mengalami ancaman disintegrasi bangsa di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi kekacauan ekonomi seperti melakukan berbagai gerakan ekonomi nasional dengan tujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi nasional. Hal ini berdampak pada ekonomi Indonesia yang ditopang oleh kekuatan asing dan etnis Cina. Gerakan ekonomi benteng atau Plan Sumitro. Gerakan ini digagas oleh Sumitro Joyo Hadikusumo yang bertujuan menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan penguasa Cina melalui pemberian kredit usaha. Gunting Syafruddin. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi defisit negara sebesar 5,1 miliar rupiah dengan cara memotong uang pecahan 5 gulden ke atas. Gerakan Asaat yang digagas oleh Mr. Asaat. Gerakan Asaat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya, warga keturunan Cina pada khususnya. Program Repelita. Program Repelita disiapkan oleh Biro Perancang Nasional atau BPN, dijalankan pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo, dengan tujuan mendorong munculnya industri besar, perusahaan kepentingan umum, dan jasa. Nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi adalah proses di mana negara mengambil alih kepentingan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Apabila suatu perusahaan sudah dinasionalisasikan, negara akan bertindak sebagai pembuat keputusan. Undang-undang tentang nasionalisasi ini disahkan pada tahun 1958. Adapun perusahaan asing yang telah dinasionalisasikan seperti PT Pelni, Garuda Indonesia, dan The Javanese Bank yang saat ini telah menjadi Bank Indonesia. Program Alibaba. Ali mewakili pribumi dan Baba mewakili kaum Tionghoa atau etnis Cina. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan penguasa non-pribumi, khususnya adalah kaum Tionghoa atau etnis Cina. Persetujuan Finansial Ekonomi atau yang biasa kita sebut dengan FINEK. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, dikirimlah seorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede, tanggal 7 Januari 1956. Adapun kesepakatan yang ada pada FINEK antara lain, yang pertama adalah hasil KMB dibubarkan. Yang kedua, hubungan FINEK antara Indonesia dan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral atau hubungan dua negara. Yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional. Hasilnya, pemerintah Belanda tidak mau menandatanganinya, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 3 Mei 1956, Presiden Soekarno menandatangani pembatalan KMB.